Shalom Elohim, Bapak Ibu semua dan teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman. Dan saya berdoa Bapak Ibu dan teman-teman semua baik dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Serta apapun yang Bapak Ibu teman-teman semua kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan kita percaya Tuhan hari ini sedang bekerja giat untuk menjamah setiap orang supaya mereka mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman yang baik hati atas dukungannya selama ini dan saya percaya program Kesaksian Iman ini menjadi berkat besar bagi banyak orang agar iman kita semua dibangkitkan, ya, diperkuat dan kita semakin mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus lebih dalam lagi. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang pemudi, seorang nona yang bernama If, ya. Dia adalah seorang game online yang begitu banyak teman-temannya di dunia game online. Dan dari dahulu dia adalah seorang antikristus, seorang pembenci Yesus, dan sering menghina kekristenan. Bahkan dia juga pernah meludahi makam-makam Kristen. Dan tiba-tiba pada suatu saat dia ingin membeli dan membaca Alkitab. Sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh ayahnya, tapi dia ingin membeli dan membaca Alkitab. Ada dorongan yang kuat di hatinya untuk membaca Alkitab. Dan apa yang terjadi? Kita tahu dari situlah Roh Kudus bekerja dan mulai menjamah Nona If. Dan Nona ini akhirnya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dan akhirnya dibaptis. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari Bapak Ibu semua, kita dengarkan kesaksiannya. Tuhan memberkati. Ya, halo semuanya, selamat malam. Nama saya If. Ya, saya dari keluarga besar semuanya Muslim. Hanya saya satu-satunya Kristen di satu keluarga ini. Namun aku percaya, atau diselamatkan, semua keluarga akan diselamatkan. Amin. Nah, perjalanan saya, kenapa bisa mempercayai Kristus sebagai Tuhan? Jadi, saya pernah bercanda bersama teman-teman saya, teman-teman game saya. Nah, itu di online gitulah. Oke, tidak masalah ya kan. Terus saya mengejokes tentang kekristenan, terutama Katolik ya. Saya mengejokes tentang Bunda Maria. Bahkan saya menyuruh teman-teman saya ini untuk memanggil saya Bunda If gitu ya. Ya, dengan lagu, saya juga sering memutar lagu Katolik itu yang Jadikanlah Hatiku Istana Cintamu. Saya sering memutar itu sama koir-koir yang doa bulan Rosario begitu kan. Nah, saya sering memutar itu. Saya terus dengerin bersama teman-teman saya. Terus teman saya bilang, "Ingat ya, ini hanyalah jokes." Oke, saya ingat. Namun saya nggak tidak tahu kenapa saya ingin terus menyetel mendengarkan lagu itu terus. Kenapa ya gitu Kak? Saya bertanya gitu. Saya terus penasaran. Terus saya cerita dengan teman saya ini, kok saya penasaran ya dengan kenapa saya bisa adem ya dengar lagu seperti ini gitu. Terus teman saya menjawab, ya karena kamu lebih suka apa musik genre musik yang klasikal gitu ya, seriosa begitu kan. Nah, terus aku jawab, oh iya ya. Tapi aku penasaran loh sama kekristenan gitu. Terus teman saya bilang, sadar kamu syahadat, oke lah saya syahadat kan. Tapi saya tetap penasaran gitu. Oh ya saya dari dulu juga anti Kristus banget, anti Kristus lah ya. Bahkan saya pernah ke kuburan, ada kuburannya salib itu, saya sama teman-teman saya, tetangga-tetangga gitu, saya ludahin. Itu kuburan orang Kristen ya. Saya bilang kafir, kafir. Saya ludahin lah itu. Semuanya ya, kan lingkungan saya semuanya di sini Islam. Jadi jangan jarang ada orang Kristen di sini, semuanya Muslim. Terus saya ikut-ikutan. Kadang saya juga pernah menghina Tuhan Yesus waktu saya
pernah berteman sama orang Kristen terus berantem, akhirnya bawa agama masing-masing. Terus saya kan kesel banget, dari namanya menghina-menghina begitu kan jadi kesal banget, jadi bawa Tuhan gitu. Nah, terus saya aduh bentar. Ya saya tetap terus, apa sih Tuhan kok jadi manusia gitu kan. Nah, saya itu kan karena didoktrin dari kecil ya seperti itu ya, seperti yang diajarkan agama saya sebelumnya, yang umumnya lah ya pada pemuka-pemuka agama gitu kan. Ya saya mengikuti ya, saya hanya diajar hafalan, namun saya tidak tahu apa itu isi artinya gitu. Saya hanya disuruh menghafal saja. Ya udah saya ikutin, saya imani saja. Terus ibu saya juga bilang hafalin doa aja kalau mau sholat lah, kalau mau berdoa lah, tuh pakai bahasa Arab itu udah sah katanya kan seperti itu. Ya sudah, saya ikutin aja apa perintah ibu saya. Terus saya masuk ke sekolah waktu SMP tuh. Terus saya masuk ke sekolah SMP Pius ya, SMP Katolik. Nah, saya kan nggak diterima tuh di negeri. Saya menolak tuh kan waktu itu bapak eh, wah bapak saya sendiri ya rekomendasi, udah masuk Pius aja nggak apa-apa gitu. Lagian juga apa sih namanya, ada agama Islamnya katanya gitu kan. Nah, waktunya nggak mau gitu kan. Apa mau ke Muhammadiyah aja gitu. Nggak kejauhan gitu. Ya udah deh sini aja akhirnya. Saya masuk ke SMP Pius. Belum lama kan itu di per kelas kan pasti ada salib itu, salib Yesus kan. Nah, saya tuh kayak ya udah biasa aja lah waktu itu kan, kayak anti banget lah ya. Namanya belum gitu, belum mengetahui kan, masih bocil SMP. Nah, akhirnya saya lulus SMA ya masuk swasta juga sih, cuman bukan Katolik juga, SMA biasa. Terus saya setelah dewasa seperti ini, dari umur 25 tahun, nah itu saya yang mengejokes itu, saya akhirnya memberanikan diri, bahkan saya berani ngomong sama bapak saya, "Bapak, anterin saya ke toko buku untuk beli Alkitab." Nah, terus bapak saya kaget, "Ih, apa sih kamu baca-baca begituan?" gitu kan. "Kalau untuk belajar nggak apa-apa, tapi kalau untuk mendalami jangan." Gitu kan. Akhirnya aku diam aja, ya udah deh gitu. Akhirnya saya beli online karena saya nggak nemu buku Alkitab di kota saya ini tuh tidak ada. Jadi saya beli online di Shopee. Jadi saya membeli dan saya membaca beberapa yang di Perjanjian Lama. Saya kan kurang paham. Saya bingung nih. Akhirnya saya akhirnya saya mencari gereja lewat IG kan terdekat. Nah, akhirnya saya menemukan GBI Karismatik. Saya DM adminnya. Oke, saya disuruh datang. Ya biasa memberi kesaksian lah ya. Kenapa? Tahu saya pengen belajar tentang kekristenan. Oke, akhirnya waktu itu saya sebulan sebulan kemudian saya ikut pendalaman Alkitab tuh 2 kali ya, 2 kali mengulang. Karena saya pertamanya nggak paham, dan syarat dari gereja tersebut kan memang harus 3 bulan gitu. 3 bulan terus datang teruslah ke gereja itu. Jadi gereja bisa menilai kesetiaan jemaat gitu. Dan akhirnya saya sudah dibaptis di karismatik. Namun setelah pelajari lagi lebih mendalam, apalagi yang tradisi ya, tradisi sejarahnya gitu lah ya. Akhirnya berjalannya waktu setahun kemudian sekarang ini sampai sekarang saya terus mencari kebenaran Tuhan ya, mencari lah ya, mencari sejarah-sejarah, belajar. Saya terus belajar melalui channel-channel apologet, channel-channel Ibu Sopiatul, Pak Bom Bom, semuanya lah ya, apologet-apologet. Intinya saya belajar dengan beliau-beliau, apologet yang lebih tahu gitu ya kan. Dan saya terus mencari ya, sampai sekarang mencari, akhirnya saya memutuskan untuk masuk apa yang dibalik dari awal, karena gereja
karena lagu Katolik gitu. Nah itu saya saat ini sedang belajar Katolik, ya mohon doanya. Nah dari keluarga saya, yang sebelumnya saya belum menceritakan ya, kembali lagi ke flashback ya. Awalnya keluarga saya maksudnya ya ini yang bukan menentang, kayak menasehati. Karena saya sudah dewasa, jadi buat apa ditentang-tentang. Karena puji Tuhan ya, keluarga saya tuh tidak fanatik dengan agama. Jadi apapun semua kata keluarga saya agama bagus. Tapi yang namanya ngomong doang ya kan, boleh-boleh tapi dalam hati tidak rela ya sebenarnya. Tidak rela. Bahkan kakak saya yang nomor satu tuh, kan dia yang benar-benar ngurus juga dari kecil, ngurus saya dari kecil. Dia bilang kan kayak, ya sebenarnya nggak rela ya adiknya masuk Kristen Kristen sendiri. Sampai kakak suaminya tuh bilang, kalau kamu mati bagaimana? Malaikat nanyain kamu bagaimana? Nah, aku kan bingung waktu waktu itu belum belum memahami ya. Aku bilang aja, eee, Yesus datang dari surga, gitu aja. Karena saya belum memahami apa itu, saya hanya bilang, Yesus datang dari surga. Jadi tidak perlu khawatir. Menurut saya jadi tidak perlu khawatir setelah, karena semua agama itu baik, tidak ada yang jahat gitu ajarannya. Nah, setelah mempelajari ya sudahlah ya, saya memahami apa keputusan saya itu jadi pilihan saya. Yang penting terserah kakak atau ibu atau tante atau bapak atau abang gitu, mau gimana yang penting saya udah mantap dengan pilihan agama saya yang ini. Terus ibu saya ya sudahlah pasrah kan, ibu saya pasrah dan saya tuh terus berdoa gitu loh, minta petunjuk agar kuatkan hatiku gitu. Apalagi saya berlatar belakang keluarga besar semuanya muslim. Intinya aku minta kekuatan pada Tuhan, puji Tuhan aku sampai sekarang masih terus belajar kekristenan, tidak ada goyah satupun. Ya walaupun orang-orang ya ada beberapa tetangga yang sudah tahu kalau aku Kristen, ya biasalah ya orang tetangga kan sukanya nyindir-nyindir gitu kan. Jadi saya bodo amat lah ya, gitu. Jadi udah pilihan mantap saya matang, dan waktu itu saya menonton film The Passion ya itu ya, disuruh sama papi rohani saya di GBI dulu. Itu saya benar-benar memahami itulah. Oh seperti ini Tuhan Yesus. Perjalanan yang benar-benar membuat saya sadar bahwa Tuhan tuh sangat menyayangi umat manusia gitu. Umat manusia yang berdosa ini. Itu film buat buat saya, ya sampai sekarang tuh kalau inget tuh pasti gini, ya pengen menangis sejadi-jadinya gitu. Karena Tuhan tuh begitu kasih, karena Tuhan itu kasih. Jadi saya memahami firman menjadi manusia untuk menebus dosa saya yang percaya, yang sudah ada di kitab Kejadian. Sejak jatuhnya Adam dan Hawa dosa, sudah bilang kemuliaan dari Allah. Yesus Yesus datang untuk membenarkan itu semua, untuk menggenapi, untuk menyempurnakan manusia lagi di hadapan Allah Bapa. Itu benaran sungguh luar biasa itu. Oke, Pak Bray. Iya. Gimana, If? Sudah. Take your time. Take a breath. Ambil nafas. Buang pelan-pelan. Minum juga nggak apa-apa. Kita santai aja. Udah. Oke, Ya, luar biasa pokoknya, ya. Itu kejadiannya boleh tahu nggak tahun berapa? Tahun 2021. 2021 Berarti, itu saya mulai ngejokes kayak gitu. berarti pas COVID? Iya, pas COVID.
Saya belajar lewat Zoom juga. Oh, oke oke. Nah, if waktu kecil itu eh, kamu kan berkeluarga berapa, adik kakak berapa? Ketiga saya anak terakhir. Oh, 4 orang. Nah, Ya, empat-empatnya ini dari SD apa sebelumnya sekolah agama atau sekolah negeri? sekolah negeri aja biasa, Pak Bre. Oh, Sekolah biasa negeri sekolah tuh negeri ya ya. waktu SMP saya sekolah Katolik. Oh, pas di SMP-nya Katolik baru ya. SMA juga Ya, Katolik. enggak SMA biasa. Oh, biasa negeri, swasta. Swasta biasa, Oh, PGRI itu. swasta biasa. Oh, tapi dulu kamu rajin gak sih, misalnya mentaati agamamu dulu gitu? Waktu Rajin, kecil rajin nggak? saya lumayan rajin, cuman waktu sudah ABG saya bolong-bolong. Saya pernah juga rajin, cuman bolong lagi gitu. Iya, Maksudnya bolong sholatnya ya? Kadang-kadang iya, sholat, bolong-bolong kadang-kadang sholat enggak. gitu, ngaji gitu ya. Kenapa? Kenapa? Kok bisa bolong-bolong? Ya Begitu. menurut Apa saya main tuh atau? lebih lebih tidak nyaman aja gitu Pak. Lebih tidak nyaman aja kan karena ini kan Oh, agama keturunan, bukan pilihan. Jadi saya hanya oh, mengikuti oke. apa perintah saja. Oh, oke ya. Baik. Nah, terus papa sama mama masih ada dong, masih Masih ada puji Tuhan, masih dua-duanya lengkap masih ya hidup. puji Tuhan ya. Iya. Tapi udah haji dua-duanya, udah Enggak, ibu udah enggak bapak haji belum. kami dari keluarga biasa aja Pak, jadi nggak bisa haji. Oh, jadi keluarga Iya, inilah ya, moderat ya kalau bisa dibilang ya. Jadi nasional lah gitu ya, nasional. iya. Beruntung sekali ya punya keluarga seperti itu ya. Tapi tetangga-tetangga setelah tahu kan waktu tadi disampaikan kan, akhirnya tetangga Ya tapi tahu. mereka ngomong sama ibu saya saja, nggak ngomong langsung ke saya gitu. Jadi nyindir-nyindir ibu Oh, saya gitu. oh, oke oke oke. Untungnya ibu orangnya menyikapinya biasa-biasa aja gitu ya. Iya, ibu saya Tahu bijaksana untuknya. Jadi ya bijaksana. Ibu sudahlah ya. bijaksana, bapak bijak sini. Iya, bijaksana juga lah Pak. Ibu bapak Bijaksana bijaksana juga. ya, puji Tuhan. Oh, Jadi puji Tuhan keluarga ya. saya soal agama itu tidak terlalu fanatik lah ya. Iya, 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 iya. Wah, itu lebih enak sih sebenarnya untuk tukar pikiran segala macam ya. Ya makanya saya Ya, lebih lebih ke Kristen tuh lebih gampang gitu Pak. Karena tidak ada tantangan ya, di ya, keluarga. ya. Oke. Jadi ya ini puji Tuhan ya karena kan sebagian dari sahabat kita, saudara kita tuh mengalami yang namanya ya mungkin kurang beruntung lah ya seperti If ya malam ini ya. Mereka mengalami intimidasi, persekusi segala macam. Tapi ya puji Tuhan If dalam kondisi yang benar-benar keluarganya mengerti bahwa ketika dewasa anak-anaknya boleh pilih masing-masing yang terbaik gitu ya. Iya, benar Meskipun sekali. meskipun sebelumnya papa sempat ngelarang ya, ngapain sih kamu beli Alkitab? Kamu belajar tapi nggak Iya. boleh memperdalami, sempat Tapi kayak saya gitu berani ya. langsung ya. Berani langsung ngomong to Nah, the point ke orang tua. oke, mantap mantap mantap. Nah, jadi kedepannya gimana nih If, setelah terima Tuhan Yesus? Dibaptisnya kapan sih? 2022 ya? 2022 itu 2022 dibaptis ya. di Itu GBI. di GBI ya. Nah, terus sekarang Iya. Katolik, pindah Ya, Katolik. sekarang lagi belajar ke dokumen Katolik. Oh, lagi belajar. Oh iya. Baiklah. Baik teman-teman, itu sekelumit cerita kesaksian dari saudari kita. Boleh tahu nggak sih, If kamu umurnya berapa sih sekarang? Saya kelahiran dari 96. Hitung aja 96 berapa? 96 berarti 50 berapa ya? 57. Kok Udah tua dong 50? ya. Berarti 27 ya. 27 Iya, ya udah umurnya ya. 7. Oh, oke, masih masih muda lah ya, masih panjang. Ya. Nah, ini nanti apa namanya? Kira-kira ke depannya gimana nih, If? Apakah If mau melayani Tuhan dalam kehidupan If selanjutnya atau ya sementara sekuler dulu deh atau gimana gitu? Bisa cerita nggak Maksudnya If? bagaimana, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Iya, misalnya ada cita-cita ya mau melayani Tuhan full gitu ya di rumah Tuhan atau
sementara ini nggak dulu deh, aku sekuler dulu, tapi sembari mungkin menginjili kalau ada waktu ya bercerita mengenai Tuhan, kesaksian atau gimana gitu. Ya untuk Gimana, If? sementara karena saya kan juga punya usaha gitu ya. Jadi saya belum bisa melayani Tuhan full di gereja gitu ya. Oke. Jadi Ya, mungkin di dunia-dunia sekuler juga bisa sembari kerja, sembari ya pelayanan juga ya. ya Wah, luar biasa. Buktinya masuk TikTok ya, melayani juga ya. iya melayani. Oke, baik teman-teman setia WFM dimanapun berada, baik di Zoom maupun di luar sana. Yang di luar sana boleh ya sambil bertanya-tanya di di YouTube. Nanti kita akan pantau pertanyaannya apa, kita sampaikan ke If ya. Nah teman-teman, kita buka ini ruang tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silakan angkat tangan supaya kita tertib. Wah, langsung. El Java, ya silakan Bro El Java. Shalom, Sis Aib. Shalom, Ya Bro. shalom. Ya, shalom. Ya, ini saya mau bertanya nih ya, sama Sis Aib. Sis, Iya yang silakan. menjadi kesan ya, yang sangat berkesan di kekristenan itu apa sih? Sehingga Sis itu bisa langsung login. Awalnya saya memandang dari perbuatan orangnya, beda dengan tetangga-tetangga saya yang seperti ini di sini. Karena tetangga saya tuh kebanyakan yaitu ya Pak Muslim Pak ya, agama saya yang dulu Ya, gitu. Karena mereka tuh saya lihat tuh walaupun sudah ada yang umroh, ada yang itu, mohon maaf Pak ya, saya merasakan tidak ada apa aura yang kasih gitu loh, aura kasihnya gitu. Mereka selalu pengharapan ya. ya mereka selalu ibaratnya mementungin orang lah gitu, buat Oh gitu kepentingan ya. dirinya sendiri gitu. Nah, Jadi setelah saya kekristenan yang Sis lihat itu dari apa yang sudah mereka terapkan dari hasil eh, pengajaran dalam kitab sucinya ya. iya benar, Ya. Apakah sih itu yang saya lihat sampai waktu itu sekarang yang ini pun ya lanjut dulu sih. itu Lanjut yang dulu sih. saya lihat dari orang Kristenan di gereja-gereja yang pelayanan-pelayanan, ya puji Tuhan makanya memang penuh kasih gitu, bahkan ada yang menolong saya gitu, ada yang benar-benar membimbing saya sampai sekarang ini bertahan dengan Kristus gitu. Benar-benar Oh iya. ya benar-benar penuh kasih lah ya, rasakan hadirat dia beneran kasih gitu. Ya. Sekarang Sis F boleh kasih pesan-pesan ke saudara-saudara Kristen semua dimanapun berada, karena terkadang ya kekristenan itu ada di antara orang-orang yang dimana terkumpulnya gereja ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak sempurna, betul Sis ya? Ya betul. Yang terkadang membuat contohan atau sandungan kita sehingga ada kepahitan ya. Silahkan sekarang Ya Sis, saya minta kasih pesan-pesan ke saudara-saudari kita yang Kristen supaya terus mempertunjukkan buah-buah ruh karena hidup di dalam keluarga Tuhan. Silahkan. ya buat anak-anak Tuhan Yesus, ya pesan saya malam hari ini simple aja ya, teruslah mencari kebenaran Tuhan, karena Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka kamu akan menemukan hikmatnya. Itu kalau nggak salah ayatnya gitu ya Pak ya. Carilah dulu Ya, kerajaan Allah. Gitu. Matius Lihat, 6:33 ya. ya itu, Uh, maka akan menemukan kebenarannya itu. Terus, pokoknya terus andalkan Tuhan, apapun kalian sengsara apapun, menderita apapun, karena Tuhan berkata, mengikut aku, kalian akan memikul salibku. Karena memang ikut Tuhan tuh tidak gampang.
tidak ada yang gampang di dunia ikut Tuhan, apalagi Tuhan sendiri sudah menderita, begitu kasihnya dengan kita, Tuhan itu menderita. Jadi kita tuh harus menunjukkan kasih kita ke Tuhan. Seperti kata Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi harus lebih taat lagi dalam untuk mempelajari, untuk mencari Tuhan. Jadi jangan terpengaruh dengan omongan orang, apalagi yang sekarang ini banyak banget hujatan-hujatan di luar sana tentang Tuhan Yesus. Itu saya beneran sakit loh dengarnya. Tuhan sendiri yang sudah menebus kita, sudah menderita buat kita. Kita malah menyiksanya lagi. Kita malah bikin rumit di dunia gitu. Ya, gitu ya. Ya gitu. Ya. Terima kasih. Ya, haleluya ya, puji Tuhan, puji syukur ya, kita malam hari ini dapat kesaksian luar biasa. Kalau Bro Angel, saya nggak mau tanya lah sama moderatornya ya, saya mau sama F-nya saja. Ya, karena tujuan malam hari ini saya memang ingin membantu ya, untuk supaya apa, tidak tersandung atau tersontoh, yang pada saatnya nanti ketemu dengan orang-orang Kristen yang kurang rohani gitu ya. Itu Ya, aja. saya sering banyak menemukan ya. Cuma saya kadang saya juga pernah saya juga berteman sama orang Kristen juga, tapi dia masih duniawi begitu ya Pak ya, masih duniawi, bahkan sampai pacaran beda agama. Saya inget ya, maksudnya walaupun lu pacaran beda agama, tapi lu jangan sampai tinggalin Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Saya aja yang mencari kebenaran Tuhan tuh beneran kagum dengan Alkitab gitu. Beneran kagum, beda banget sama ajaran saya sebelumnya, tuh beda banget. Ajaran di sini tuh kasih. Gak ada ajaran kasih selain Tuhan Yesus sendiri gitu. Haleluya. Iya. Terima kasih Chef ya. Luar biasa kesaksianmu malam hari ini. Saya merasa apa kan Gio? Merasa apa? Suaranya hilang. Baik, teman-teman. Terima kasih Kang Gio untuk partisipasinya. Jadi seperti dikatakan tadi oleh saudari kita Eve, itu ada juga di Matius 10 ayat 38 kalau teman-teman pegang Alkitab ya. Di situ dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya. Jadi kelayakan itu penting. Waduh, sudah ada lagi angkat tangan nih, If. Kita sapa dengan Bro Seraf. Malam, Bro Seraf. Halo, selamat malam Pak Seraf. Saya nggak mau selamat malam, saya maunya salam alaikum. Shalom alaikum. Ya, shalom alaikum. Ya, maaf. Ini hanya untuk memastikan aja. Ini If ya. Kira-kira, maaf. Ini begini. Ini kan If kan menyatakan dari pernyataan ini, mohon maaf, dari agama yang lalu pindah ke Kristen karena kasih, gitu kan. Tapi yang mau saya tanyakan, kira-kira Miss If ini masih ingat nggak sama ayat-ayat yang dulu? Ya buat pernyataan aja kalau memang Miss If ini dulu memang dari sono gitu. Ada nggak salah satu ayat kecil aja atau apalah yang bisa menunjukkan kalau menunjukkan memang benar-benar Miss If ini dari sana gitu? Sebelumnya saya hanya menghafal saja Pak, saya tidak tahu artinya. Iya, dari hafalan itu mungkin masih ada yang diingat gitu. Ada yang surat-surat kecil itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ya, itu bisa dibacakan biar ini kan kita kan di publik ya, di YouTube juga ke channel biar. Ya, ini saya diajarin ibu saya. Maaf, bukan disebut hoax gitu loh. Jadi kan ini memang benar-benar terjadi gitu. Ya, jadi saya diajarin ibu saya ketika berdoa cukup Al-Fatihah saja ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Itu kan itu aja. Amin.
Lanjut, Sis. jaga itu kan contoh, Pak. Ya, iya, iya. Oh, Ya, saya berterima kasih sekali sama Miss If ya, karena terkadang kan ada statement, iya itu orang pura-pura, itu sebetulnya Kristen cuma ngaku-ngaku murtad, kan seperti itu. Biar kita tuh menghilangkan kata-kata itu gitu. Tuh, iya. ya saya berterima kasih sekali. Wah, terima kasih Bro Seraf. Ada lagi yang mau Terima disampaikan Bro kasih. Seraf? Ada lagi mungkin sepatah dua kata? Saya kira ini untuk Miss If ya. Ingatlah, langit tidak selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu. Tapi ingat, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua sampai akhir zaman. Itu aja. Amin. Terima Haleluya. kasih. Oke, terima kasih Bro Seraf. Sis If, ini ada lagi yang angkat tangan mau bertanya. Silakan WAFM Group Official. Ya, shalom. Suaranya kecil, Pak. Ya, Maksudnya silakan. gimana? Oh, maksudnya pelajaran Alkitab gitu kah? Iya, saya mengikuti 2 kali itu. 2 kali ngulang kan, karena ya yang pertama saya telat masuk. Ya. Jadi saya ngulang lagi di tahun depan. Jadi saya 2 kali mengikuti pendalaman Alkitab tersebut. Ya saya belajar setahun ya intinya lah, setahun. Saya baru dibaptis. Itu ya Pak Waram. Ya, terima kasih WAFM Official, grup official ya. Seperti biasa saya kepada narasumber kesaksian Murtadin ini memberikan sebuah hadiah. Hadiahnya bukan berupa barang tapi berupa ayat ya. Mazmur 118 ayat 19 sampai 21. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Amin. Haleluya. Ya, jadi ayat ini untuk If. Saya berharap ayat ini bisa menguatkan If kemanapun If pergi ya. Jadi saya baca ulang. Mazmur 118 ayat 19 sampai 21. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. If bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menjawab If dan telah menjadi keselamatan If. Haleluya, luar biasa. Nah, If kan waktu kesaksian tadi bilang katanya bercanda-bercanda, ngeledek-ngeledekin gitu ya. Terus If juga sempat ngeludahin kuburan orang Kristen. Kira-kira di kuburan ngedumel kali ya, If ya. Nah, ini nah ini masih berteman nggak sama orang-orang yang kamu suka itu? Terus gimana reaksi mereka ketika mereka tahu bahwa kamu akhirnya menerima Tuhan Yesus? Kenapa Pak? Kenapa Pak tadi Pak? Nah kan tadi If bersaksi bahwa suka ledek-ledekan gitu sama teman-temannya kan. Ya toh. Nah saat itu kan If masih Muslim. Nah sekarang kan If sudah terima Tuhan Yesus. Nah bagaimana reaksi teman-teman kamu setelah tahu bahwa kamu menerima Tuhan Yesus? Pas saya dijauhin Pak. Saya dijauhin mereka. Saya dijauhin sama teman-teman saya yang itu, yang di game itu. Ya, oh gitu. mereka langsung, ya maksudnya nggak langsung sih. Mereka secara berhari-berhari jadi menjauhi saya gitu Pak. Oh, yang teman-teman kamu yang Muslimnya ya? Iya itu teman game online Pak. Oh, oke. Terus ada masih ingat kata-kata mereka, apa yang disampaikan mereka kepada If setelah tahu Ya bahwa If waktu itu itu terima? teman saya menasehati lah ya. Padahal agama sebelumnya tuh sudah diakui oleh katanya Nabi Daud kayak gitu. Terus
terus kamu keluar sayang banget gitu loh. Mending kamu pelajari, pedalamin aja lagi deh gitu kan, daripada kamu nanti menyesal gitu kan. Terus aku iya, ya udah kan aku karena saya menghargai jadi oke, makasih sudah mengingatkan gitu kan. Terus mereka tuh kayak menentang itulah intinya lah ya. Buat saya tuh balik lagi lah, menarik saya lagi ke situ, pertahankan. Intinya saya disuruh mendalami lagi agama sebelumnya. Terus saya jawab, menurut saya sih semua agama ya baik saja ya, terserah mau pilihan, mau pilih apapun itu, kalau memang itu sudah berpegangan teguh pada hidup ya sudah gitu loh, lakukan yang terbaik gitu. Aku bilang ke mereka begitu. Terus kata mereka, katanya waktu itu saya kan belum memahami Alkitab kan, jadi saya diam gitu kan. Kata mereka kan, padahal kan katanya di dalam Alkitab ada apa tentang kedatangan Nabi Muhammad katanya. Terus kan nggak tahu, kan waktu itu belum, ternyata tidak ada. Ternyata Yesus berkata tuh, setelah aku tidak ada lagi, akulah yang awal dan akhir. Tuh kan. Kalau ada nabi-nabi palsu, lihatlah buahnya itu kan, mirip serigala tadi, berburu domba, itu kan ada ayat berapa lupa gitu. Dan, oh ternyata ini hanya klaim mereka gitu, klaim mereka ternyata. Setelah saya pelajari lebih dalam gitu, ini hanyalah klaim, hanyalah klaim yang biar aku tuh bisa balik lagi ke situ gitu loh Pak, biar aku nggak keluar gitu. Jadi aku Jadi ada upaya gitu. menahan ya. Ya. Ada upaya untuk menahan kamu ya. Ya sementara yang Saya disampaikan teman-teman tetap kamu itu teguh gitu. Ya. Namun saya tetap kepada kepilihan saya itu menerima Kristus, dan akhirnya berjalannya waktu mereka menjauhi saya. Ada yang bilang katanya saya apa namanya tuh yang kontroversi lah apalah gitu. Ada yang bilang saya suka menghujat agama lah apalah gitu kan. Akhirnya saya dijauhin. Menghujat agama? Ya gitulah katanya. Oke. Itu teman-teman kamu yang itu, yang game itu, yang mengatakan itu. Kamu Iya. suka menghujat agama gitu. Iya, padahal kan saya memberitakan yang itu, yang ayat Al-Quran itu kan, namun mereka bilang aku begitu. Jadi ya sudah, tidak masalah ya menjauhi saya. Baik, ya tentunya teman-teman ya yang disampaikan If itu apa bisa kita tolak ya, jika kita baca di Alkitab itu memang tidak ada concern satu nama ya. Jadi baik di Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, bahkan If berkata benar bahwa setelah Yesus itu akan banyak nabi-nabi palsu dan guru-guru dan pengajar-pengajar palsu gitu ya. Jadi itu benar ya. Ya buktinya sampai sekarang pun masih ada kan yang mengaku-ngaku nabi-nabi gitu. Dan ya itu tergenapi gitu. Ya, apa namanya, apa yang disampaikan Tuhan kita itu Ya, nubuat masa depan ya. iya, tergenapi dan bukan Tuhan yang ya. berdusta gitu ya. Ya oke. Memang benar Luar biasa, kenyataan. tapi iya betul. Memang benar kenyataan. Jadi ya kita bersyukur ya pada Tuhan, di mana If dalam kondisi terbatas, belum menguasai Alkitab, tapi Roh Kudus tetap membimbing If gitu ya, menguatkan If, iman If gitu, sehingga mereka tidak dapat mengambil balik If gitu ya, kira-kira begitu. Oke, ini sudah ada lagi yang angkat tangan nih. Kita terima dulu ya, If. Bro Halalken. Halalken. Silakan.
Bro Ya, Hamaker. shalom. Ya, Shalom. ya. Puji Tuhan ya. Hari ini kita Ya. bersaudara di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi di dalam Tuhan itu ada pengampunan. Jadi langkah terakhir itu yang dinilai. Kalau dalam kekristenan itu langkah terakhir. Sebelum kita menutup usia, kalau masih di dunia ataupun belum kiamat, itu adalah langkah terakhir. Meraih keselamatan itu yang diberikan oleh Tuhan. Raih secepat-cepatnya. Itu yang saya untuk membuka. Yang saya ingin tanyakan, kan tadi disebutkan bahwa Sis Eve itu seorang gamer, ya mungkin dikatakan gitu ya, game online. Ya. Oke, kalau memang seperti itu, apakah Sis Eve itu merupakan pro player atau Tidak, player biasa, Pak. Player sekedar biasa. hobi? Ya, artinya begini. Hobi. Ya. Karena saya juga penggemar game online itu loh. Begitu banyak yang saya mainkan walaupun dikatakan, oh ya usia saya relatif muda, usia muda dikampleng gitu loh. Jadi saya senang bermain game, ya. Dengan bidang apapun itu yang kita tekuni, itu akan kalau yang kemarin teman-teman di game itu melakukan mencemooh, menghina, menghujat kekristenan, sekarang balik. Tunjukkan kasih yang lebih dan lebih dari Tuhan Yesus untuk teman-teman. Jadi jangan putuskan hubungan dengan mereka, kecuali mereka yang memutuskan, ya silakan. Nah, kira-kira bagaimana perasaan untuk Sis Eve sekarang apabila bermain di game itu kembali? Apakah teman-teman, aku nggak bertanya teman yang dulu ya, mungkin yang dulu pasti menjauh. Ada yang mengetahui, mungkin dari mulut ke mulut, bahwa Sis Eve ini sudah berbeda dari Sis Eve yang dulu gitu. Kalau memang itu teruskan permainan itu, karena itu menyehatkan otak ya, itu menurut saya. Tuhan memberkati. Ya, benar. Jadi gimana tadi Pak Halal, kan suaranya agak kecil. Agak kecil ya. Oke. Ya. Apakah Nah, ini. tadi kan udah dijawab singkat ya, bahwa bukan hanya gamers biasa, bukan pro player. Karena begitu banyak sekarang pro player perempuan ya, yang jago main. Iya. Ya, khususnya pada yang terkenal. Kita nggak usah sebutkan karena kita nggak didukung oleh mereka. Kita bukan nggak iklanin mereka gitu ya. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan teman-teman di game itu sendiri yang biasanya bermain, apakah ada pengaruh selain dari teman-teman yang lama itu yang untuk mengintimidasi atau bagaimana? Setelah saya waktu itu online lagi, nggak tahu kenapa ya, banyak banget yang menyerang saya gitu loh. Banyak banget yang benci sama saya. Saya tidak tahu ya Pak ya. Pokoknya tuh ada yang bilang saya mempermainkan agama lah, apalah gitu. Ya, banyak banget hujatannya gitu, ya dari orang-orang seperti itu. Makanya saya memutuskan untuk hapus saja ya, karena sudah tidak sehat. Ya sudah, saya menjauh dari hal-hal yang tidak sehat seperti itu. Saya hapus itu game. Jadi ya sudahlah gitu Pak. Oke, Karena baik. ya banyak yang menyerang. Ya, artinya kalau itu bersifat negatif ya, pergaulan yang baik akan hancur dengan pergaulan yang nggak sehat ya, betul. Jadi memang saran kita ya, yang kebetulan saya sendiri itu lahir dari rahim wanita Kristen, yang selama ini pun kita tidak merasakan bagaimana susah, duka, hinaan, cercaan yang dihadapi teman-teman murtadin ini. Kadang-kadang seperti yang dikatakan Bro Angel, lupa, malah menjauh dari Tuhan Yesus. Kita diberikan anugerah untuk menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, malah kita buang secara sia-sia. Nah, teman-teman tadi seperti contohnya Sis Eve tadi ini kan, begitu banyak teman-teman menjauh, mungkin ada dari keluarga sendiri mungkin dapat tantangan, tapi saya yakin Sis jangan takut melangkah bersama Kristus.
Mungkin di Indonesia kita adalah komunitas mereka anggap kecil, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Amin, amin, haleluya. Tidak akan ada orang yang bisa menghalangi pertumbuhan kekristenan di Indonesia. Mungkin mereka bisa buy data, mereka main data bohong, tapi itu sekedar data. Yang pasti kita meyakini, khususnya pada Zoom ini, bahwa kekristenan akan bertumbuh semakin hebat, dan semakin hebat karena pekerjaan Roh Kudus. Termasuk yang diberikan ke Sis Eve, pertahankan itu terus, sebarkan nama Tuhan Yesus di seluruh penjuru Indonesia. Jangan malu, jangan ragu, jangan takut terhadap intimidasi, persekusi atau apapun. Karena banyak teman-teman Murtadin juga yang bergabung di sini, Sis Eve. Karena memang ini WAFM memang khusus untuk Murtadin. Mereka tidak takut, mereka tidak ragu untuk menatap masa depan bersama Tuhan Yesus Kristus. Itu aja, Sis Eve. Silakan. Iya. Angel. Ya, terima kasih Pak Halal atas input dan masukannya ya. Saya setuju sekali tuh. Jadi, tapi apa namanya? Ya saya jarang dengar sih kalau yang murtadin itu malah menjauh dari Tuhan, Pak Halal. Justru yang sudah mengenal dari kecil malah mulai menjauh ya. Ada. Salah Nah, satunya ini contoh, salah satu artis oh itu ada ya? tadi. Ya. Kalau Ada Pak, ya tersesat artis ada, itu saya artis. tahu Kembali dan tersesat. kembali. Ya, udahlah itu urusan dia. Nggak usah kita Iya, iya, sebut. iya. Oh, oke. Nah, karena kan Oh namanya ya. Oh kalau akulah yang artis beda Pak, kalau memilih. artis. Ya. Karena Ya takut intinya dia tuh bilang kalau kalau ortunya mati kan katanya nggak bisa dimandiin, nggak bisa apalah gitu. Itu alasannya Iya, karena iya. itu. Iya. Baik. Ya kita sama-sama menguatkan satu sama lain ya umat-umat Tuhan. Karena itu juga perintah di Alkitab ya. Ketika kita tahu bahwa sahabat, saudara, teman dalam situasi yang sekiranya keluar dari jalur, terus kita diam aja, kita dosa malah. Jadi kita saling menguatkan. Ya, jadi kita juga bersama-sama nih teman-teman supaya tetap berdoa untuk Eve yang notabene baru sekali menerima Tuhan Yesus ya. Dan minggu lalu juga kita juga menerima kesaksian yang baru juga tuh Eve. Dia baru dibaptis itu bulan April kemarin Eve. Ya jadi Wah, puji Tuhan ya. puji Banyak Tuhan ya. jiwa yang Jadi diselamatkan. yes, ya itu dia. Makanya bersyukur sekali itu. Nah, baik, Eve, kan kadang-kadang kita nih yang lulus SMA atau kuliah atau SMP suka ada grup-grup reunian gitu ya. Misalnya teman SMA Ya. gitu. Nah, kamu ikut nggak sih grup reunian gitu? Nah, kalau Oh, ikut saya gimana tuh jarang ikut. reaksi Saya mereka? jarang ikut. Saya jarang ikut. Oh, nggak ikut Ya, reuni-reuni gitu ya ya. gitu. Cuman saya yang Oh, oke. terpenting itu keluarga, Pak. Kalau saya sendiri yang terpenting itu keluarga. Nomor Oh, satu keluarga. Jadi saya nggak terlalu terpenting dengan teman-teman. Kalau keluarga sudah tahu ya sudah, saya puji Tuhan banget ya, keluarga menerima. ya, Ada sepupu saya juga sudah tahu menerima sudah. ya kita berdoa lah ya. Ya, Agar If ini menjadi terang di keluarga dan mereka bisa melihat amin. dari perubahan yang If lakukan, If bawa ke keluarga dan mereka bisa membuka mata iman mereka ya, Amin. menerima kebenaran yang sesungguhnya gitu ya. Kita berdoa. Amin. Nah, If selama belajar ada ayat favorit nggak yang If suka banget gitu? Aku suka banget nih ayat ini gitu. Ada? Ada dong. Di mana tuh? Boleh tahu nggak? Ya, Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Keren. Ya betul ya teman-teman ya. Ini saya juga sebenarnya punya ayat-ayat favorit dan saya yakin saudara seiman juga masing-masing punya ayat-ayat favorit ya, termasuk saudari kita Eve. Nah, dia favoritnya adalah Filipi 4 ayat 6 dan 7.
Artinya gini, favorit itu bukan berarti ayat yang lainnya jelek, terus yang paling bagus menurut dia ini, bukan Ya, ya, ini bukan ayat yang begitu teman-teman ya. menguatkan saya. Ini Menguatkan, ayat yang betul. menguatkan saya pada Ya, iman. betul. Yes, memotivasi juga. Nah, saya Ya, juga betul. begitu. Jadi kadang-kadang kalau dalam situasi tertentu nih teman-teman ya, saya suka baca lagi tuh ayat yang saya suka tuh ya. Saya baca lagi, nanti saya kuat lagi gitu. Nah, itu pentingnya gitu. Jadi bukan oh yang lainnya jelek, yang ini doang bagus. Enggak begitu. Kadang-kadang kita punya ayat-ayat yang menguatkan kita ya, termasuk if. Nah, ini ayat yang luar biasa nih if. Saya suka juga sih. Jadi dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, apapun ya. Jadi everything, pokoknya tidak ada yang tidak gitu di mata Tuhan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, apapun dan segala-galanya apapun. Dalam kondisi sehat, sakit, apapun kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur dan jangan mengeluh. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Wah, keren. Mantap, Bro Bray, seiman dan itu seimbang. pertanyaan terakhir Iya, boleh? iya, silakan. Pertanyaan saya, satu ya lagi ya, apa sis Ivy. Setelah menikmati kasih karunia Tuhan di dalam bait Tuhan, kerinduan terbesar apa yang ada sekarang saat ini? Di dalam hati, ya, mohon spontanitas. Keinginan apa yang paling terbesar dalam kehidupan sekarang ini, saat ini, setelah menerima Tuhan Yesus? Maksudnya keinginan seperti apa, Pak? Ya, keinginan apa yang paling besar? Ini kan udah menerima Tuhan Yesus nih, udah percaya Ya, Yesus. Apa keinginan terbesar sis If saat ini? keinginan rohani. saya, oh ya, saya berharap semua keluarga saya bisa menerima Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, gitu. Jawaban yang pingin kami atau Luar saya biasa. dengarkan adalah kerinduan terbesar itu adalah semua keluarga, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah tangga itu akan diselamatkan. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak ini sis Ivy. Tuhan Yesus memberkati, melangkah terus bersama Kristus. Oke, Bray Angel, Tuhan Yesus berkati. Yes, terima kasih Pak. Wah, luar biasa ya. Dan jawabannya If tuh spontan dan menguatkan ya, luar biasa. Memang itulah keinginan orang-orang yang masuk ke dalam kebenaran ya. Istri saya sendiri kan tadi Hmm. itu, kalau memang Miss If mau bertukar atau berbicara tentang firman dengan istri saya, monggo, saya tidak ikut-ikut. Begitu. Emang istri Bapak siapa, Pak? Boleh dikenalin sama saya? Ini namanya istri saya Betty Handayani, itu seorang murtadin yang, nah ini kesaksiannya malah jadi saya yang kesaksian ini. Istri saya itu seperti yang saya bilang tadi, kuasa doa. Saya berdoa supaya istri saya dijamah Tuhan sendiri, dan itu terjadi. Istri saya bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus, bukan pada saat dia tertidur. Berhadapan langsung pada saat dia sadar. Disitulah dia mau ikut Yesus. Nah, saya sendiri juga luar biasa. Bersyukur Pak ya, istri Bapak ya udah ibaratnya udah pernah ketemu sama Tuhan Yesus langsung ya. Iya, makanya itu itu kan suatu harapan kami semua ya. Kita bisa saling menguatkan antara satu saudara-saudara seiman kita, atau mengajak orang yang belum mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus, dan itu sudah dilakukan istri saya dan saya. Waktu istri saya mengalami sakit, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Banyak, ya bukan banyak, ada beberapa orang yang sudah mengenal Yesus tapi mengenal
mengenalnya secara ragu-ragu, ada yang belum sama sekali belum kami harapkan, dan itu terjadi. Makanya itu Miss If, kalau berkenan, nanti kalau melalui Bray aja, saya nggak mau minta nomornya Miss If, nanti saya kirim nomor istri saya, Pak. itu aja. Siap, siap. Oke, Pak. Boleh. Wah, ini luar biasa ya, kita kesaksiannya santai ya, ketawa-ketawa, enggak apa-apa. Ini lebih enak, lebih enjoy gitu ya. Baik rekan-rekan, kita akan mengakhiri acara kesaksian Murtadin malam ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Nona If. Dan kita terus dukung beliau supaya dia terus kuat di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat di dalam Yesus Kristus. Dan dia punya keinginan untuk melayani keluarganya supaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Mari kita dukung kerinduannya supaya keluarganya diselamatkan juga. Baik Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus berdoa mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Jangan undur diri, jangan lemah, jangan abai, jangan tidak peduli, jangan cuek, jangan tidak mengasihi jiwa-jiwa, dan teruslah kita mendorong hati kita, jiwa kita untuk mengasihi Tuhan dengan kuat dan mengasihi mereka yang terhilang, yang belum mengenal Kristus, lebih lagi supaya mereka diselamatkan. Kita berdoa buat bangsa kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita berdoa supaya bangsa kita, suku-suku bangsa di Indonesia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Baik dalam mimpi, dalam penglihatan, ataupun saat mereka sedang berdoa sekalipun. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum mengenal Yesus Kristus. Walaupun mereka berkubang dosa sekalipun. Karena kita pun telah diselamatkan Tuhan saat kita berdosa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.